di sini berjumpa lagi dengan Bapak. Nah, karena kondisi kita saat ini sedang menghadapi wabah virus corona, jadi di sini kita tidak bisa masuk sekolah seperti biasanya, sehingga kita melakukan pembelajaran dengan jarak jauh atau pembelajaran online seperti yang akan kita lakukan pada kesempatan saat ini. Nah, sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga pembelajaran yang kita lakukan pada kesempatan kali ini akan membawa manfaat dan akan memberikan ilmu bagi kita semua. Allahumma amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, di sini Bapak ingin mengabsen dulu ya. Jadi hari ini siapa yang tidak masuk dan siapa yang tidak mengikuti pembelajaran online kita pada pagi hari ini, untuk absen Bapak tunggu beberapa sekitar 5 menit ya untuk mengkonfirmasi. Nanti silahkan menghubungi Bapak Ibu di rumah untuk absen yang sudah Bapak kirim di WA dari Bapak Ibu anak-anak sekalian ya. Oke, ya Bapak nunggu. Baiklah anak, tadi Bapak sudah melihat absen kalian dan alhamdulillah untuk hari ini keseluruhan siswa bisa mengikuti kelas online pada kesempatan kali ini. Dan walaupun kelas kita ini jarak jauh, kelas kita ini online, Bapak mengharapkan tidak ada bedanya ya dengan kelas biasa. Ya ada bedanya, tapi untuk pemahaman, untuk ilmu dan penyerapan dari anak-anak sekalian, Bapak harapkan tidak ada bedanya dengan pembelajaran pada hari-hari seperti biasanya. Oke, baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya, yaitu pembelajaran tentang agama Islam di kelas 5 ini. Baiklah, di sini di depan sini sudah ada beberapa sudah ada beberapa topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, kira-kira dari topik ini apa yang bisa kita pahami? Oke, nah betul. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang suci dan baik. Jadi Allah itu mempunyai nama-nama lain, dan nama-nama itu sudah tertulis di dalam Al-Quran. Nah, anak-anak, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Asmaul Husna itu ada 99. Banyak sekali ya. Jadi di dalam Al-Quran itu tertulis di sana, tersebar di keseluruhan Al-Quran, bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jumlahnya semuanya itu ada 99 Asmaul Husna. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas 4 Asmaul Husna ini, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Oke. Jadi pada pembelajaran pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai keempat Asmaul Husna yang ada di sini, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Nah, anak-anak, memasuki Asmaul Husna yang pertama, yaitu Al-Mumit. Al-Mumit itu seperti yang tertulis di sini artinya adalah benar. Al-Mumit itu artinya adalah yang maha mematikan. Artinya seperti apa? Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai kewenangan untuk mematikan segala sesuatu yang hidup. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini yang bernyawa, yang memiliki kehidupan, pasti itu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok ada kematian? Ini disebabkan karena jika di bumi ini itu makhluk hidupnya itu hidup terus, tidak ada kematian, maka bumi ini akan penuh dan akhirnya tidak bisa ditempati oleh kehidupan yang baru. Itulah salah satu hikmah di balik
Asmaul Husna atau nama Allah, yaitu Al-Mumit atau yang maha mematikan. Sekuat apapun itu, sehebat apapun itu, pasti Allah Subhanahu wa taala ketika waktu orang tersebut sudah habis di dunia, maka dia akan mengalami yang namanya kematian, dan itu sudah tidak bisa dihindari. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kemenangan Allah Subhanahu wa taala, dan itu diabadikan di dalam salah satu Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit atau yang maha mematikan. Oke, yang selanjutnya yaitu Asmaul Husna Al-Hayyu. Al-Hayyu yang artinya adalah yang maha hidup. Jadi Al-Hayyu ini adalah lawan dari Al-Mumit yang maha mematikan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala itu mematikan, Allah Subhanahu wa taala itu juga maha hidup atau maha menghidupkan. Jadi di sini Al-Hayyu di sini artinya yaitu Allah Subhanahu wa taala itu akan hidup kekal abadi selamanya. Berbeda dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain seperti manusia, jin, iblis, tumbuhan dan segala sesuatu yang selain Allah itu memiliki batas kehidupan mereka masing-masing. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu tidak mempunyai batas. Allah itu hidup kekal selamanya, dan Allah itu juga maha menghidupkan. Jadi ketika di sini ada Al-Mumit atau yang maha mematikan, ketika Allah mematikan suatu makhluk, maka Allah juga akan menghidupkan makhluk yang lain lagi. Misalkan gini, ada orang mati gitu kan. Nah, ketika ada orang mati, pasti di lain tempat atau di lain waktu itu ada kehidupan yang baru, yaitu berupa kelahiran seorang manusia. Itulah salah satu bukti bahwa Allah itu Al-Hayyu, maha hidup, dan Allah itu juga mempunyai Asmaul Husna Al-Mumit yang maha mematikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai kemenangan, dan kemenangannya itu tertulis di dalam nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Asmaul Husna. Nah, yang selanjutnya yaitu Asmaul Husna Al-Qayyum yang mempunyai arti yang maha berdiri sendiri. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan bantuan apapun itu dari makhluk apapun, itu tidak membutuhkan bantuan, tetapi Allah itu berdiri sendiri, tidak membutuhkan siapa-siapa, tidak memerlukan siapa-siapa. Allah berdiri sendiri. Nah, ini bisa kita tarik dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita ambil hikmahnya, yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita ini dianjurkan. Jadi kalau kita merujuk kepada Al-Hayyu ya anak-anak, jadi kita itu dianjurkan untuk mempunyai rasa kepercayaan diri dan mempunyai kemampuan untuk tidak selalu bergantung dengan orang lain. Jadi selama kita ini mampu, selama kita ini kuat, kita harus berdiri di kaki kita sendiri. Jadi misalkan seperti pengemis seperti itu ya. Nah, itu sebenarnya itu kurang bagus. Karena apa? Dia masih mempunyai fisik yang kuat, dia masih mempunyai tubuh yang sehat, tetapi kok dia minta-minta kepada orang lain, padahal dia kalau bekerja itu masih bisa. Nah, itu adalah salah satu bentuk aplikasi dari sifat dari Asmaul Husna Al-Qayyum ini, yang artinya adalah yang maha berdiri sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah Al-Ahad. Al-Ahad itu artinya adalah yang maha esa. Allah itu tidak mempunyai tidak ada sesuatu yang lain yang menyerupai Allah, tidak ada sesuatu yang lain yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu cuma hanya ada satu, yaitu Allah itu sendiri. Jadi tidak ada yang lain. Nah, ini sudah dituliskan di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah itu cuma hanya ada satu saja. Kita menyembah itu cuma kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada yang lain. Apabila kita menyembah kepada selain Allah, maka kita dikategorikan sebagai orang yang kufur atau sebagai orang yang
kafir, dan dosa orang yang kafir itu lebih pedih daripada dosa-dosa yang lainnya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Nah, ini merupakan sebagian dari 99 Asmaul Husna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang penjelasan Asmaul Husna ini, nanti bisa anak-anak minta tolong kepada bapak ibu anak-anak yang ada di rumah. Nanti silahkan ditulis pertanyaannya itu di WA, nanti sama bapak ibu bisa dikirim ke saya, nanti akan saya jawab. Nah, untuk tugasnya tadi kan Bapak sudah menjelaskan tentang aplikasi atau bagaimana cara kita mengaplikasikan dalam kehidupan dari Asmaul Husna yang ada di depan ini. Nah, tadi kan yang Al-Qayyum sudah Bapak beritahu ya. Jadi Al-Qayyum itu artinya yang maha berdiri sendiri. Aplikasinya dalam kehidupan kita itu tidak selalu harus bergantung kepada orang lain. Selama kita mampu, selama kita kuat, kita berdiri di atas kaki kita sendiri, berdiri dengan kemampuan kita sendiri. Nah, Bapak kasih tahu satu lagi tentang Al-Qayyum itu, contohnya seperti saat ulangan. Saat ulangan itu dengan tidak mencontek itu merupakan salah satu aplikasi dari sifat Al-Qayyum ini. Kenapa kok tidak mencontek itu merupakan salah satu dari aplikasi dari sifat Al-Qayyum ini? Karena ketika kita menghadapi ulangan atau ujian dan kita mengerjakannya sendiri, maka kita percaya bahwa diri kita sendiri itu bisa mengerjakan. Tetapi kalau kita ini nyontek, punya teman atau membawa contekan di kertas dan sebagainya, berarti kita tidak percaya dengan kemampuan kita sendiri. Nah, itu salah satu aplikasi dari sifat Al-Qayyum ini. Nah, tugasnya anak-anak, jadi nanti kalau anak-anak ada pertanyaan, yang pertama tadi ya, anak-anak kalau ada pertanyaan itu bisa minta orang tuanya untuk mengirimkan pertanyaan itu dalam bentuk WA dan dikirim ke saya ya. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk tugasnya dari Asmaul Husna ini yaitu mencari dari sifat Asmaul Husna Al-Mumit ini, Al-Hayyu ini, dan Al-Ahad ini serta Al-Qayyum, itu dicari aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Nah, itu nanti ditulis dan nanti minta sama Bapak Ibu untuk memfoto atau dalam bentuk file juga boleh, dan itu dikirim lewat WA dan dikirim nanti ke saya ya. Jadi minta Bapak Ibunya, nanti kasih tahu Bapak Ibunya kalau ada tugas seperti ini ya. Oke. Nah, itu untuk tugasnya. Nah, anak-anak, tadi kan di awal Bapak sudah bilang bahwa Asmaul Husna itu jumlahnya ada 99, dan itu Asmaul Husna itu tertulis dalam Al-Quran. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Al-Quran itu merupakan kitab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada, ya betul sekali. Jadi Al-Quran itu adalah kitab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, perlu diketahui juga oleh anak-anak bahwa ternyata di dalam Islam itu ternyata tidak hanya Al-Quran saja yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau sekarang itu yang bisa kita lihat, yang bisa kita pelajari itu adalah Al-Quran. Nah, sebenarnya selain Al-Quran itu masih ada kitab-kitab yang lainnya, yaitu ada kitab seperti kitab Zabur, seperti Taurat, Injil, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Nah, pada sesi yang selanjutnya, tadi kita sudah membahas Asmaul Husna. Pada sesi yang selanjutnya kita akan membahas tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sesi yang kedua ini kita akan mempelajari tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah diturunkan dan sekarang
sampai sekarang itu masih ada kepada nabi dan rasulnya. Nah, kitab-kitab yang pernah diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu ada 4 seperti yang sudah ada di depan ini. Ada kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an. Nah, yang pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan kepada nabi dan rasulnya yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam itu pada tahun abad sekitar 12 sebelum Masehi. Jadi ini sudah lama sekali. Ini 12 sebelum abad 12 sebelum Masehi. Jadi itu ya kira-kira sekarang ini 2020. Jadi 1000 ini kan 12 sebelum abad 20, ini kan sekitar abad 1200 sebelum Masehi. Jadi sekitar berapa ya ini? 3000-an atau 4000-an tahun yang lalu lah ya. Ini kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa alaihissalam itu seperti yang kita tahu adalah nabi yang berasal dari Bani Israel, dan ketika pada zamannya Nabi Musa itu kan kita sering dengar cerita kan, itu ada namanya Raja Fir'aun yang kemudian tenggelam di Laut Merah. Nah, yang selanjutnya yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada tahun 10 sebelum Masehi. Nah, perlu anak ketahui ada satu keistimewaan dari Nabi Daud alaihissalam ini, yaitu Nabi Daud alaihissalam ini mempunyai suara yang sangat merdu sekali. Jadi ada sebuah cerita kalau Nabi Daud ini sedang membaca kitab Zabur, karena kemerduan suaranya, baja-baja di sekitarnya beliau itu akan meleleh, angin yang terbang itu akan berhenti seketika karena saking indahnya suara dari Nabi Daud alaihi salam. Nah, yang selanjutnya yaitu ini sudah nggak asing lagi ya, yaitu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam sekitar tahun 1 Masehi. Jadi diturunkannya kitab Injil ini kepada Nabi Isa alaihi salam itu tahun sekitar 1 Masehi. Nah, mungkin anak-anak ini bertanya-tanya, ini kitab Injil ini yang sekarang dipakai orang Kristen itu apa bukan, Pak? Nah, jadi di pembahasannya itu nanti kalau anak-anak sudah ini ya jenjang pendidikannya sudah tinggi, nanti anak-anak bisa mencari informasi tentang Injilnya ini, Injil yang di dalam Islam ini itu apakah sama dengan Injil yang dipakai oleh orang-orang Kristen, apakah sama Injilnya orang Islam dengan Injil yang itu gitu. Jadi tapi di sini Bapak akan menyinggung sedikit tentang Injil ini tadi, tentang pertanyaan itu tadi ya. Jadi menurut cerita bahwa kitab Injil yang dipakai oleh orang-orang Kristen pada saat sekarang ini sampai sekarang ini ya, itu merupakan kitab palsu yang dibuat oleh orang-orang orang-orang Israel. Jadi dulu kan ceritanya Nabi Isa ini dikejar, terus kemudian itu ingin dibunuh. Nah, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada orang namanya Yudas Karius, yang Yudas Karius ini merupakan muridnya Nabi Isa sendiri. Nah, muridnya Nabi Isa ini kemudian membocorkan kepada orang yang mencari Nabi Isa ini bahwa Isa itu ada di suatu tempat. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala kemudian menukarkan ya, jadi Nabi Isa ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Nah, sedangkan si Yudas Karius tadi wajahnya itu diserupakan oleh Nabi Isa, sehingga yang ditangkap oleh orang-orang Israel pada saat itu adalah si Yudas Karius yang wajahnya telah diserupakan dengan wajahnya Nabi Isa. Terus kemudian dia itu salib. Nah, itu menjadi yang oleh orang Kristen dijadikan Tuhan ya katanya. Nah, itu ceritanya seperti itu. Jadi
Injil yang dipakai oleh orang-orang Kristen sampai sekarang ini itu adalah Injil yang palsu bikinan si Yudas Karius dan pengikutnya tadi. Nah itu teman-teman, Injil yang asli itu kemana? Nah itu yang tidak diketahui sampai sekarang. Injil yang asli itu keberadaannya di mana itu tidak diketahui. Itu jadi mungkin dulu itu karena apa? Saat Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin Injilnya juga ikut terangkat, tapi ada beberapa penelitian yang kemarin dilakukan. Jadi anak-anak ternyata Injil yang asli itu ditemukan, nah, tapi itu juga belum valid itu. Jadi untuk apa mengantisipasi apa berita-berita yang tidak baik sehingga kita nanti punya kesimpulan yang salah juga. Nah, jadi kita simpulkan saja untuk kebenaran 100%-nya kitab Injil itu sampai sekarang belum ditemukan keberadaannya yang asli ya. Yang asli itu belum ditemukan keberadaannya. Nah, itu. Nah, ini tadi merupakan pembahasan sedikit. Jadi nanti jangan apa ya, kalau anak-anak nanti di rumahnya itu punya teman Kristen, nanti nggak usah bilang ke teman Kristennya, oh ini kitabmu palsu, itu jangan. Ya kita apa, walaupun kita tahu nggak usah mengolok-olok mereka ya, tetap walaupun kita berbeda agama, tetapi tetap kita ini juga menjalin persaudaraan ya. Jadi nggak usah nanti setelah pelajaran ini kemudian nanti di rumah kalau punya teman Kristen terus nanti di kamu olok-olok, jangan. Ini cuma jadi pembelajaran aja buat kita itu. Nah, yang selanjutnya ini kitab yang super duper istimewa. Jadi kitab ini merupakan penyempurna hukum-hukum dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Jadi di dalam kitab-kitab ini terdapat hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Nah, karena apa? Karena kitab-kitab ini sudah sudah tidak ada. Nah, untuk mengganti dan menyempurnakan hukum-hukum dari kitab-kitab sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab yang sampai nanti hari kiamat itu menjadi pedoman, yaitu kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada tahun 6 Masehi. Nah, ini proses atau waktu turunnya Al-Qur'an ini itu sering kita sebut dengan peristiwa Nuzulul Quran. Jadi anak-anak itu biasanya kalau pada tanggal 17 Ramadan itu nanti sama orang tua disuruh di masjid atau di rumah itu disuruh tadarus Al-Quran, atau mungkin di sekitar rumahnya anak-anak itu ada yang tadarus Al-Quran sampai malam, sampai sampai pagi. Nah, itu sebenarnya adalah cara mereka untuk memperingati hari turunnya Al-Quran atau Nuzulul Quran, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Jadi sebentar lagi ini nanti kan mau Ramadan kan. Nah, sebentar lagi kita akan menghadapi Ramadan. Nanti 17 Ramadan, anak-anak ingat jangan kemana-mana ya, anak-anak harus memperingati juga hari turunnya Al-Quran itu dengan mempelajari dan membaca Al-Quran, entah itu di masjid atau di rumah. Oke, nah, jadi Al-Quran ini merupakan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi di dalam Al-Quran ini, hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran ini merupakan hukum yang sudah sempurna, sudah tidak ada di atasnya lagi. Jadi di dalam Al-Quran ini sudah lengkap lah semuanya, tinggal kita mempelajari dan tinggal kita mengambil ilmu di dalam Al-Quran ini untuk kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, itu tadi penjelasan tentang 4 kitab ini diturunkan kepada Nabi siapa, pada tahun siapa, ini tadi sudah Bapak jelaskan. Nah, selanjutnya untuk tugasnya nanti Bapak itu sudah mengirim tugas, ada 5 soal, itu Bapak sudah kirim ke nomor WA-nya
bapak dan ibu dari anak-anak nanti bisa minta bapak dan ibu nanti bisa memberitahu kepada anak-anak bahwa ada tes terkait materi yang bapak berikan pada hari ini. Nah, anak-anak, kita ini sudah sampai di ujung pembelajaran, tapi sebelumnya marilah kita mereview dari hasil pembelajaran pada kesempatan kali ini. Jadi tadi kita itu sudah mempelajari Asmaul Husna. Masih ingat apa arti Asmaul Husna? Ya, Asmaul Husna artinya adalah nama-nama yang suci dan baik. Di dalam Asmaul Husna, di dalam Al-Quran, ya, Asmaul Husna itu ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada berapa Asmaul Husna? Ada 99 Asmaul Husna. Dan tadi yang kita pelajari itu ada 4, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Artinya apa? Segala sesuatu yang ada di dunia ini akan mati ketika pada saatnya telah tiba. Yang selanjutnya adalah Al-Hayyu yang artinya maha hidup. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu akan hidup kekal abadi selamanya, sedangkan makhluk-makhluk yang lainnya itu mempunyai batas waktu sendiri-sendiri. Al-Qayyum artinya adalah yang maha berdiri sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak memerlukan makhluk lain. Allah Subhanahu wa taala itu tidak memerlukan lain-lain lagi. Allah Subhanahu wa taala itu bisa berdiri sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah Al-Ahad yang artinya yang Maha Esa, bahwa selain Allah itu yang wajib kita sembah itu tidak ada lagi. Jadi kalau ada orang yang menyembah selain Allah berarti dia disebut kafir. Nah, itu tadi tentang Asmaul Husna. Dan yang selanjutnya kita tadi juga sudah belajar tentang kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan Rasulnya, yaitu ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil yang diturunkan kepada Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tadi anak-anak pembelajaran pada kesempatan kali ini, yaitu tentang Asmaul Husna dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, kalau ada pertanyaan tentang pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, seperti yang di depan tadi sudah Bapak beritahu, nanti bisa minta tolong sama Bapak dan Ibu untuk mengirimkan pertanyaan anak-anak ke WA-nya Bapak. Jadi ditulis namanya siapa, gitu, terus pertanyaannya apa, gitu ya. Ya itu kalau ada yang ingin bertanya. Nah, yang untuk mengasah pemahaman anak-anak terhadap pembelajaran pada kesempatan kali ini, Bapak sudah mengirimkan file pertanyaan berupa 5 pertanyaan kepada Bapak dan kepada WA Bapak dan Ibu anak-anak. Nanti pertanyaannya nanti dijawab dan segera dikirimkan ke WA-nya Bapak lagi. Oke. Nah, sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Walaupun kita membelajarnya secara jarak jauh, tidak secara langsung, semoga itu tidak mengurangi pemahaman kita, tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Ya, jadi anak-anak tetap jaga kondisi di rumah, jangan main-main kemana-mana, supaya penyebaran virus ini tidak berlanjut ke mana-mana lagi. Jadi virus ini segera bisa diatasi. Nah, itu jaga kesehatan, minum vitamin, dan jangan keluyuran. Nah, sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Banyak kekurangan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.